Mereka dipilih, dikasihi, dan dilindungi. Dipedulikan Allah, tetapi sekaligus mereka diharapkan untuk tetap setia. Itulah tuntutan dan juga ajakan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Minggu Paskah yang ke-6 ini, kita diajak oleh Bunda Gereja untuk merenungkan narasi suci yang diambil dari Injil Yohanes. Dalam bacaan kitab suci pada hari Minggu Paskah yang ke-6 ini, kita akan merenungkan beberapa hal pokok berkaitan dengan mengasihi, hidup, kebenaran, dan Sang Penghibur atau Sang Penolong kita, yakni Roh kebenaran. Bacaan suci ini menjadi bagian dari wejangan terakhir. Dalam tradisi kuno, narasi suci wejangan terakhir. Dalam tradisi kuno, wejangan terakhir biasanya dilakukan oleh seorang guru spiritual pada saat-saat terakhir dalam hidupnya, ketika ia merasa bahwa sebentar lagi ia harus meninggalkan para pengikut atau para muridnya. Yesus pun melakukan demikian, dan wejangan terakhir yang diberikan olehnya justru berkaitan dengan hal penting yang kemudian menjadi kekasan, menjadi kekayaan, warisan bagi umat Kristiani, yakni mengasihi. Mengasihi yang seperti apa yang diajarkan oleh Yesus? Ia mengajarkan kepada kita, yakni mengasihi seperti Ia mengasihi kita. Mengasihi dalam roh kebenaran, dan roh kebenaranlah yang akan memampukan kita untuk boleh mengasihi sesama. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, kita melihat bahwa mengasihi menjadi salah satu tema pokok, tema penting dalam Injil Yohanes, termasuk dalam keseluruhan pewartaan Injil yang diberikan oleh Yesus. Dan dengan mengasihi Yesus berarti kita dipakai dalam arti mengakui kebesarannya dan meluangkan tempat bagi Dia dalam hidup dan perjalanan kita. Dengan mengasihi Yesus berarti kita memberikan
ruang, membuka diri agar Ia hidup dan ada dalam kita. Mengapa hal ini kita lakukan? Bukan pertama-tama karena kita mengasihi Dia, tetapi karena Ia terlebih dahulu mengasihi kita hingga menyerahkan nyawanya bagi kita. Bahwasanya tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi seperti yang digunakan, dinarasikan dalam Injil Yohanes, memiliki latar belakang dalam Perjanjian Lama, di mana kehidupan umat Perjanjian Lama, mereka menerima perlindungan, menerima berkat, menerima naungan, dan juga tuntunan dari Yahweh Allah Israel. Mereka merasa mereka dikasihi karena kemurahan dan kasih-Nya. Walaupun seringkali umat Israel jatuh ke dalam dosa, mereka membangkang terhadap apa yang diperintahkan, yang diamanatkan oleh Allah. Tetapi kemudian Allah lebih mengasihi mereka. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka dipilih, dikasihi, dan dilindungi, dipedulikan Allah, tetapi sekaligus mereka diharapkan untuk tetap setia. Itulah tuntutan dan juga ajakan bagi setiap orang yang dikasihi oleh Allah, yang dikasihi oleh Yesus, yakni untuk tetap setia dalam iman dan roh kebenaran. Jadi mengasihi dalam pengertian seperti yang dikatakan oleh Yesus menjadi dasar untuk menuruti perintah-perintah Allah. Yang dimaksudkan dengan perintah yang diamanatkan oleh Yesus, yakni sebuah warisan, sebuah amanat agung bagi kita para pengikutnya. Tindakan para murid dijiwai oleh kehadiran guru mereka. Orang melihat sosok Yesus sebagai seorang guru yang mengasihi, juga melalui kehadiran para murid. Kita melihat bagaimana dalam peristiwa sesudah pasca kebangkitan, para murid hadir. Mereka mengadakan tanda-tanda kasih dengan menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang yang mati. Hal ini mengungkapkan kasih Allah yang tidak hanya terbatas pada kehadiran Yesus, tetapi juga kasih itu diwariskan kepada para murid. Tindakan mereka dijiwai oleh kehadiran guru mereka dalam diri mereka. Orang banyak mengagumi ajaran Yesus juga melalui keberadaan para murid. Hidup mereka, secara khusus para murid, menyuratkan, menggambarkan perintah yang boleh dibaca oleh para pengikut Yesus yang pada masa itu memiliki keinginan untuk dibaptis dan menjadi Kristen. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita dipanggil untuk menjadi saksi. Saksi tentang kasih, saksi tentang hidup, saksi tentang kebenaran. Bahwa Roh Kudus yang memampukan kita, Dia yang disebut Parakletos, yakni Dia yang selalu siap dipanggil dan datang membantu, memberikan uluran tangan kepada kita untuk boleh berbagi kasih dengan sesama. Dialah yang akan dikirim dan akan diutus oleh Allah. Bahwasanya Yesus mengatakan bahwa Ia tidak meninggalkan seperti anak yatim piatu, tetapi Ia mengutus Roh Kudus untuk mendampingi, menguatkan, membantu, dan menolong kita. Karena itu, kita diajak untuk boleh hidup di dalam kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang konkret, yang ada dalam hidup, dalam karya kita setiap hari, dalam seluruh profesi, dalam seluruh karya hidup kita. Entah sebagai seorang ayah, ibu, atau juga seorang pelajar, atau juga profesi-profesi lainnya. Kita dipanggil untuk mengasihi. Tidak hanya berkaitan dengan profesi hidup, tetapi juga dalam seluruh hidup dan karya kita. Kita boleh menjadi alat yang digunakan oleh Tuhan, membiarkan diri kita digunakan oleh Allah sebagai tanda kasih Allah. Yesus
sebagaimana telah meninggalkan kita secara fisik. Ia meninggalkan kita dan beberapa hari lagi kita akan merayakan hari raya kenaikan Yesus. Hal ini tidak membuat kita menjadi takut dan cemas, tetapi justru kita dikuatkan karena Roh Kudus yang akan diutusnya, yang akan memampukan kita untuk terus berkarya di tengah hidup dan perjuangan kita. Semoga kita semua dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku kasih dalam hidup kita, untuk menjadi saksi kebenaran yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada kita. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur untuk segala rahmat dan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kehadiran Putra-Mu yang menjadi tanda kasih-Mu kepada kami. Ia yang telah hidup dan telah wafat bangkit bagi kami. Kami percaya bahwa Ia akan tetap menyertai kami melalui Roh Kudus yang membantu dan menolong kami menuntun peziaran hidup kami di dunia ini. Semoga kasih-Mu senantiasa tinggal bersama kami dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku pewarta kasih-Mu dalam seluruh hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.